البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا، barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Wasail Al-Khafiyah Lidarbi Ad-Da'wat As-Salafiyah, yaitu cara-cara yang tersembunyi yang digunakan untuk menghantam dakwah salafiyah, karya Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri astabahullah. Kita lanjutkan halaman 46, halaman yang ke-46 bagian bawah itu tengah. Qala al-mu'allif astabahullah, setelah beliau menyebutkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memberikan manfaat kepada manusia. Adapun ahlu bid'ah wad dhalal disbiyun, mereka hanya sekedar memberikan syubhat dan bisikan-bisikan agar menghantam dakwah salafiyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Maka adapun buih niscaya akan hilang sia-sia, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Dan adapun orang yang memberikan manfaat kepada manusia, sesuatu yang memberikan manfaat manusia akan senantiasa menetap di muka bumi ini. Makanya ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka berdakwah, mendakwakan Al-Quran wa sunnah, berupaya semaksimal mungkin mengajak manusia agar mengenal hidayah dan agar mendapatkan hidayah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan mengajak manusia untuk mengumpulkan pasukan, bukan mengajak manusia untuk mengumpulkan dana, bukan, tapi mengajak manusia untuk mengenal lebih dekat Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun yang ikut hanya sedikit, walaupun yang paham hanya sedikit, walaupun yang mendapatkan hidayah tidak seberapa, tapi itu adalah kebaikan yang lebih baik dibandingkan harta pilihannya orang Arab. Disebutkan dalam hadis, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang saja, memberikan hidayah kepada satu orang saja dengan sebab kamu, dakwahmu, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah harta kekayaan terbaiknya orang Arab. Dalam artian barakallahu fiik, walaupun dakwah kita hanya sedikit yang mengikutinya, walaupun hanya berlahan-lahan orang yang mendapatkan hidayah, tapi itu jauh lebih baik daripada harta dunia. Kita lihat berikutnya, lakin haramun alaihim, akan tapi haram bagi mereka, an yasuddun nasa anis sunnah, haram untuk menghalang-halangi manusia dari mempelajari as-sunnah. Jadi jangan sampai menghalang-halangi manusia, jangan belajar dengan si fulan,
yang mana si fulan ini terkenal dengan istiqomah di atas sunnah, si fulan ini terkenal dengan dakwah yang lurus, dakwah di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia malah menghalang-halangi dengan alasan-alasan tidak jelas, dengan syubhat-syubhat yang tidak ada unsur benarnya. Lihat itu. Wa an talabil ilm, dan jangan menghalang-halangi manusia dari mencari ilmu. Selama da'i Allah tersebut adalah orang yang menyuruh pada Al-Quran Sunnah, istiqamah di atas dakwah yang dia sampaikan, istiqamah terhadap apa yang dia ucapkan, istiqamah dengan Al-Quran Sunnah, maka justru kita mendorong manusia untuk mengambil ilmu dari seorang da'i as-sunnah tersebut, bukan malah menghalang-halangi atau melarang. Karena apa? Barakallahu fiik. Karena ahlu sunnah wal jamaah ini dengan berjalannya waktu semakin sedikit, karena banyak orang yang tidak tahan dan tidak kuat, akhirnya terfitnah, imma terfitnah dengan harta atau dengan tahta jabatan, atau bahkan ada juga terfitnah dengan wanita, wal'iyadzubillah. Makanya 3 fitnah ini kita akan bisa aman dengan seizin Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Jangan pernah meninggalkan majelis ilmu, karena dengan adanya majelis ilmu, siap hadir datang di majelis ilmu berarti dia siap untuk mengokohkan hatinya. Karena kalau hati itu kokoh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mudah terfitnah dengan dunia, tidak akan mudah terfitnah dengan harta, tahta, wala wanita. Tapi semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari kajian Al-Quran was Sunnah, hati itu semakin lemah. Kalau sudah lemah hatinya, lemah imannya, wal'iyadzubillah, sangat mudah dunia itu menggoyah keyakinan dia dan juga agama dia. Sangat mudah jabatan itu akan apa? Melemahkan keadaan dirinya. Kemudian sangat mudah fitnah wanita akan menjerumuskan orang tadi ke dalam kebinasaan, wal'iyadzubillah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Akan tetapi haram bagi mereka untuk menghalang-halangi manusia dari sunnah dan menghalang-halangi manusia dari mencari ilmu bihadil akadi, dengan kedustaan-kedustaan ini. Karena hizbiyun itu sangat sulit untuk mereka memalingkan ahlu sunnah dari ilmu kecuali dengan kedustaan, kecuali dengan kedustaan, tuduhan-tuduhannya tidak benar, isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Dengan itulah mereka akan apa? Akan mencerai-beraikan ahlu sunnah wal jamaah, akan menjauhkan santri dari gurunya, akan menjauhkan mad'u dari da'inya, wal'iyadzubillah. Kullu hin yakhtalifuna lahum kadibah. Setiap saat, setiap waktu mereka hizbiyun membikin kedustaan untuk ahlu sunnah. Lihat, nanti antum akan jumpai kisah disebut oleh Syekh Yahya di sini. Syekh Mukbil pernah dituduh mengharamkan makan dengan sendok garpu dan sendok biasa. Bayangkan itu. Padahal tuduhan, sampai ada tulisan, nanti sebutkan nanti artikel, isinya apa? Tuduhan kepada Syekh Mukbil bahwasanya Syekh Mukbil itu mengharamkan makan dengan garpu atau sendok. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Kemudian juga nanti ada tuduhan-tuduhan yang lain. Syekh Mukbil dituduh bahwasanya perempuan nggak boleh memerah susu sapi, gitu. Kenapa? Karena barakallahu fiik, apa namanya itu? Barakallahu fiik, yang diperah air susu sapinya itu mirip kemaluan laki-laki, katanya. Alasan seperti itu. Allahul musta'an. Itu semua tuduhan. Nanti ada bantahannya, disebutkan bahwasanya hizbiyun berupaya waktu itu menjatuhkan Syekh Mukbil, tapi Syekh Mukbil tidak pedulikan itu semuanya. Barakallahu fiik. Kita lihat nanti contoh-contohnya. Yuhawwisuna biha 'alal juhal. Mereka apa? Barakallahu fiik. Mereka yuhawwisun itu mereka membuat fitnah dan juga kekacauan, keributan. Paham ya? Jadi mereka membuat kekacauan, keributan dengan kedustaan tadi terhadap orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh kan bingung. Kalau ada kedustaan, kebohongan, belum jelas keberadaannya, belum jelas kabarnya, akhirnya kan bingung. Belajar atau tidak ya? Berangkat atau enggak? Itulah yang membuat apa? Orang-orang yang masih bodoh bingung dengan kedustaan yang dibikin orang-orang hizbiyun tadi itu.
Allahul musta'an. Falyastahyu ala anfusihim, hendaknya mereka itu malu terhadap diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman, innama yaftanil kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Hanya saja yang bikin kedustaan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah para pendusta. Jadi hindari barakallahu fiik min arkanil hizbiyah, termasuk tanda-tanda hizbiyah atau rukun-rukun hizbiyah 3. Pertama adalah al-kadhib, dusta. Kedua adalah talbis, pengkaburan, penyamaran. Al-haq dia samarkan, nampaknya batil. Yang ketiga adalah khidah, penipuan. Jadi kalau sudah masuk dalam lembah hizbiyah wal'iyadzubillah, seringnya bermudah-mudahan untuk dusta, menyamarkan antara al-haq dan al-batil, kemudian nipu. Waspada barakallahu fiik. Kelihatannya sepele, tapi itu perbuatan dosa besar wal'iyadzubillah. Iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Artinya apa barakallahu fiik? Hati-hati kalian, hati-hati kamu, waspadalah terhadap kedustaan, karena kedustaan itu menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan bisa menghantarkan kepada api neraka wal'iyadzubillah. Kemudian apa balasannya atau sebaliknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atasmu berbuat kejujuran, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebajikan, kebaikan, dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan, tenang hatinya, tentram hatinya, sedangkan kedustaan itu adalah kebimbangan. Kemudian Allah telah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Hizbiyun nggak peduli mereka, intinya dapat pasukan, dapat pengikut walaupun dengan cara bohong, dusta. Hati-hati itu. Syekh Mukbil itu mengharamkan makan dengan sendok, akhirnya orang kan takut. Paham ya? Hati-hati. Syekh Yahya dan murid-muridnya itu mereka itu mahal senyum, jarang senyum, mereka ketemu nggak pernah salam, padahal belum pernah ketemu dia, ya kan? Begitu ketemu disalami, senyum, kaget dia, ternyata nggak seperti apa yang mereka sampaikan. Tuduhan barakallahu fiik itu kadang-kala tidak semuanya benar. Di awal permulaan dulu ketika muncul fitnah Abdurrahman Adni, yang waktu itu lagi marak-maraknya, lagi besar-besarnya fitnah muncul itu, tuduhannya diantaranya itu. Hati-hati jangan belajar dengan Syekh Yahya Al-Hajuri, apalagi murid-muridnya. Mereka itu bengis-bengis, sangar-sangar, nggak pernah senyum katanya. Ternyata ada salah satu orang yang belajar mendapati Syekh itu senyum gitu loh, dan murid-muridnya pun juga senyum gitu loh. Akhirnya mereka berpikir, ternyata cara-cara hizbiyun untuk menjatuhkan martabat seorang syekh atau seorang guru itu dengan cara apa? Dusta. Hati-hati itu barakallahu fiik. Jadi kalau masih kabar yang belum jelas, dicek terlebih dahulu. Nah, jangan langsung diterima, akhirnya apa? Membikin perpecahan. Yang penting kita saling ta'awun, tolong menolong, dan juga bahu-membahu untuk menguatkan dakwah salafiyah dan menjaga persatuan ukhuwah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jangan pernah saling baku hantam dalam perkara yang sebenarnya tidak perlu kita ributkan. Yang penting kita saling ta'awun, yang keliru kita ingatkan, yang bengkok kita luruskan dengan cara yang terbaik, seperti itu. Adapun diam dari kebatilan, diam dari kemungkaran dengan alasan untuk terwujudkan persatuan, itu adalah gagal paham. Jadi kita ingin bersatu tetap dengan dua pondasi yang sangat penting, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini harus ini, perintahkan perkara yang baik, larang dari perkara yang munkar. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Hadil maqulat
biha wa yarjunaha 'alan nas liyasudduhum. Lihat nih, penukilan-penukilan ucapan-ucapan dusta ini yang mereka bikin-bikin ini, mereka mengharapkan dengan ucapan dusta tersebut untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Allahu musta'an. Di antaranya apa? Menghalang-halangi manusia an talabil ilmi, dari mencari ilmu. Kalau orang mencari ilmu dan dihalang-halangi, berarti dia itu ingin orang itu bodoh itu loh. Ya enggak? Karena kalau bodoh itu sangat mudah untuk ditipu, sangat mudah untuk dijerumuskan dalam lembah apa? Kemaksiatan. Sangat mudah untuk dia ikut dalam lembah apa? Barakallahu fi kebid'ahan. Bayangkan itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sering menukilkan ini. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah betapa dahsyatnya penyakit kebodohan ini. Karena penyakit kebodohan ini bisa membunuh. Yang dibunuh itu bukan organ tubuhnya, bukan badannya, tapi hatinya. Barakallahu fi. Hatinya yang berada di dalam diri kita semua terbunuh. Kalau sudah terbunuh hatinya bagaimana? Kalau sudah terbunuh hatinya, tidak mengenal lagi kebaikan dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, apa kata beliau dalam kitab An-Nuniyah? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani. Artinya, kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Obatnya hanya dua, yang tidak pernah terpisahkan obat tersebut. Apa itu? Dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Itu obatnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian obat ini perlu orang yang memahamkan, perlu orang yang mengajarkan, perlu orang yang meracik agar tidak overdosis. Paham ya? Sebagaimana kita saksikan ketika orang minum obat dengan resep dokter, ya kan, dengan aturan-aturan ahlinya, tidak apa? Tidak kebablasan, akhirnya overdosis. Karena orang kalau memahami Al-Quran Sunnah dengan otodidak, pemahaman dia sendiri tanpa pemahamannya para salaf, itu bisa overdosis. Dalam artian bagaimana? Salah memahami, akhirnya apa? Salah juga penerapannya dan salah menghukumi. Mafhum? Makanya disebutkan oleh beliau, wa tabibuhu dzakal 'alim rabbani. Dokternya yang mengarahkan Al-Quran Sunnah adalah seorang alim rabbani, seorang alim alladzi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih, yaitu orang alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Jadi ilmu itu bertahap, bertingkat-tingkat. Paham? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama kan, ilmu itu bertingkat-tingkat. Ketika awal mula belajar tauhid, usul salatah, ya kan, 3 landasan utama. Kemudian naik lagi al-qawaidul arba, 4 landasan pokok. Naik lagi al-usul sittah, ya kan, 6 perkara penting. Naik lagi nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islaman. Naik lagi kasyful syubhat. Naik lagi masail jahiliyah sampai kita bertauhid. Lihat itu. Itu tujuannya kenapa bertahap? Agar orang itu memahami dengan cara yang tepat. Paham ya? Karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Mafhum? Kalau antum masih ingat dulu ketika di bangku sekolah umum, itu aja mereka punya kurikulum bertingkat-tingkat kan? SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pelajarannya beda-beda itu. Sampai kelas 6, ya kan? Pelajarannya tinggi. Itu pada dunia, ya kan? Ternyata ilmu syar'i ini, ilmu akhirat ini juga bertingkat-tingkat. Dalam penerapan pun berbeda-beda sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lihat sini. An talabul ilmi wa talabul ilmi syar'i sabilullah. Masya Allah. Sedangkan mencari ilmu syar'i itu adalah jalan Allah. Jadi kalau mereka menghalang-halangi mencari ilmu syar'i, berarti mereka menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Dulu yang lagi marah-marahnya ketika anak awal datang dulu, ngisi di Prambanan sana itu, dulu mereka hizbiyun yang mereka benci dengan syekhnya dan murid-muridnya itu, cara untuk menghalang-halangi manusia agar dia belajar dengan kami waktu itu, hati-hati, jangan belajar dengan si fulan ini, murid syekhnya. Kenapa? Bahaya. Bahaya apa? Pokoknya bahaya. Jadi intinya semuanya ke pokoknya itu. Kalau sudah pokoknya sulit dibantah.
Dan pokoknya bahayanya apa? Pokoknya bahaya. Gimana? Pokoknya bahaya kemana? Pokoknya bahaya tinggalkan. Jadi nggak jelaskan bahaya yang mana, gitu loh. Itu masih ingat awal dulu. Nah, kalau seandainya bahaya, tunjukkan yang mana bahayanya, biar kita nanti bisa menghindar, ya kan? Biar kita luruskan yang bahaya yang mana. Kalau cuma pokoknya sulit dibantah, pokoknya, pokoknya bahaya pokoknya, udah selesai. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan. Kadang-kala hizbiyun ketika ingin melarikan manusia dari mencari ilmu, melarikan para mad'u dan para santri dari gurunya itu dengan cara tadi itu, bahaya. Pokoknya bahaya tapi nggak merinci. Kalau merinci masih mending, sebutkan bahaya yang mana. Tapi ini nggak merinci, cuman pokoknya bahaya. Allahul musta'an. Nah, kita lihat ancamannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa tadhuqus su'a bima sadaqtum an sabilillah wa lakum 'adzabun 'adzim. Dan rasakan oleh kalian kejelekan dengan sebab kalian menghalang-halangi dari jalan Allah, dan untuk kalian adab yang besar dan agung. Lihat ini ancaman bagi orang yang menghalang-halangi mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu itu bukan sumber kemiskinan, bukan. Jangan pernah khawatir, wah nana mencari ilmu itu habis waktuku. Padahal 1 jam itu kalau jualan ini dan itu bisa dapat uang. Lah itu kalau pencari dunia memang waktu adalah uang, gitu loh. Ya enggak? Tapi kalau pencari ilmu bukan waktu adalah uang, waktu adalah ilmu. Sehingga walaupun duduk setengah jam, 1 jam sampai mereka. Karena apa? Semuanya dihitung fisabilillah, bayangkan itu. Mulai dari perjalanan dia dari rumahnya ke masjid Ahlus Sunnah misalkan, ke tempat taklim misalkan, itu sudah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Lihat itu. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Lihat, mulai dari rumahnya dia menuju ke tempat ilmu, mulai dari rumahnya dia menggunakan sepeda motor atau mobilnya atau kendaraan yang lain atau jalan kaki, barakallahu fiik, itu sudah menuju jalan menuju surga, mengarah kepada jalan menuju surga. Bayangkan. Nah, dulu ada dua bersaudara di zaman Rasulullah SAW. Kana akhwan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu ada 2 orang bersaudara di zaman Rasulullah SAW. Yang satunya itu kerja, satunya cari ilmu. Yang kerja ngelapor, ya Rasulullah, ini saudaraku nih mencari ilmu terus gak mau kerja. Ana nukilkan semakna ya. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang mencari ilmu, justru menasihati seraya mengatakan la'allaka turzaqu bih. Semoga kamu itu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu itu. Bayangkan itu. Jadi enggak menyalahkan yang mencari ilmu. Paham ya? Nah, karena dua bersaudara ini, satunya kerja, satunya mencari ilmu. Protes yang kerja ini. Ya Rasulullah, bagaimana ini saudaraku ini? Dia sibuk mencari ilmu, sedangkan aku yang kerja. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang mencari ilmu tadi, tapi apa? Memberikan nasihat dan juga hiburan bahwasannya kamu itu dapat rezeki semoga saja dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu itu barakallahu fiik sebenarnya justru apa? Sumber datangnya rezeki. Rezeki yang paling utama dan paling menenangkan hati dan paling menenteramkan jiwa kita adalah rezeki berupa keimanan. Rezeki berupa apa? Naam as-sunnah. Rezeki berupa apa barakallahu fiik? Al-iman was sunnah. Itu rezeki yang luar biasa itu. Jarang sekali orang mendapat rezeki ini. Ya kan? Kalau antum perhatikan pejabat-pejabat negara, pemerintahan, pemimpin negara, mereka tidur kita tidur. Mereka punya kasur, kita pun punya kasur. Mereka makan minum, kita juga makan dan minum. Mereka senang, kita pun juga senang. Tapi ada satu poin yang mereka nggak miliki, yaitu hidayah as-sunnah wal iman. Paham ya? Sebagian mereka hanya dapat imannya, tapi as-sunnah nggak dapat. Tapi ahlu sunnah wal jamaah walhamdulillah menggabungkan 3 poin: al-islam, was sunnah, wa talabul ilm. 3 poin ini luar biasa nih. Sudah agama Islam, kenal sunnah, mencari ilmu. Makanya ada ungkapan yang sangat luar biasa itu, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minar rahah was surur la jaladuna alaina bisuyuf. Lihat itu. Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja mengetahui keadaan
kita yang tenang, tentram, bahagia, niscaya mereka akan mencambuk kita dengan pedang. Iri mereka, sibuk-sibuk demo, kalian tenang aja di masjid. Nah, iri kan? Tenang, santai, kelihatannya nggak pernah ada beban, ya kan? Barang-barang sedang naik, BBM naik, santai aja. Di luar sana panas, walaupun musim hujan katanya. Allah musta'an. Karena mereka sibuk dengan dunia gitu loh. Orang-orang yang sibuk dengan akhirat, apalagi di majelis ilmu, hadir di majelis ilmu itu udah dingin hatinya udah. Soalnya ini luar biasa nih, termasuk kenikmatan yang paling besar diantaranya apa? Duduk di majelis ilmu. Kalau antum kurang percaya, coba duduk di luar sana. Yang penuh dengan apa? Nah, bisikan-bisikan dunia sana, bagaimana? Rasanya panas walaupun musim hujan. Wow, sudah debat presiden ini bagaimana nanti nyoblos siapa ini katanya janjikan nanti semuanya gratis, dapat makanan, uang ini macam-macam. Sibuk kan? Tapi kalau di majelis ilmu, lupa itu semua. Larinya ke akhirat, larinya kemana? Ke ilmu. Itulah pentingnya duduk di majelis ilmu. Makanya Rasulullah SAW ketika saudaranya yang mencari dunia tadi itu mengadu, nggak menyalahkan yang mencari ilmu, malah justru beliau mengatakan la'allaka turzaqu bih. Lihat itu, semoga bisa jadi kamu itu dapat rezeki disebabkan karena saudaramu yang mencari ilmu. Jadi orang mencari ilmu itu sumber mendatangkan rezeki, bisa dunia dan akhiratnya bahkan. Mafhum? Nah, yang dia punya dagangan, punya jualan, dia sedang usaha karena dia rajin beribadah kepada Allah Ta'ala, di antaranya mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan semua urusannya. Masya Allah. Kita lihat lagi, ala falyattaqullah, ketahuilah hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini hizbiyun yang mereka berupaya menghalang-halangi manusia dari mencari ilmu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berucaplah dengan ucapan yang jujur. Ucapan yang jujur ini berat, bahkan pahit untuk mengupayakannya, tapi hasilnya manis. Makanya ada pantun yang sangat indah sekali, barakallahu fiik. As-sidqu hulwan wa huwal murru, was-sidqu la yatrukuhul hurru, jawharatus sidqil hazinah yahsuduhal yaqut wad durru. Artinya apa? Kejujuran itu pahit tapi manis. Maksudnya bagaimana? Pahit mengupayakan, manis hasilnya. Ya enggak? Orang jujur kan pahit itu loh. Kadang orang jualan kalau dia imannya kuat, bohong. Ulaannya padahal 30.000, bilangnya ulaannya aja 50.000. Iya kan, kalau nggak kuat kan seperti itu. Nah, jadi memang berat memang jujur. Tapi padahal kalau dia jujur, akan diberkahi padahal. Nah, tenang pikiran, tentram hatinya kalau orang itu jujur. Lihat pantunnya lagi. As-sidqu hulwan wa huwal murru. Kejujuran itu manis tapi pahit. Was-sidqu la yatrukuhul hurru. Kejujuran itu orang yang merdeka itu nggak akan pernah meninggalkan. Pasti pengennya jujur. Orang-orang kufar aja kadang-kala mereka itu kan orang dikenal dengan kebaikannya, kejujurannya biasanya. Orang-orang itu si fulan itu jujur loh. Paham ya? Padahal agamanya agama apa? Agama selain Islam itu loh. Maksudnya karakter kejujuran ini memang luar biasa. Paham ya? Kita nggak muji orang kufar, tidak. Maksudnya karakter kejujuran ini luar biasa itu. Apa kata si penyair tadi, barakallahu fiik? Jawharatus sidqil hazinah. Lihat itu. Artinya apa? Perhiasan kejujuran itu memiliki apa? 6 hiasan yang luar biasa. Yahsuduhal yaqut wad durru. Permata yang ada di lautan, mutiara-mutiara lautan itu merasa iri terhadap kejujuran tadi itu. Bayangkan itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tuh jarang orang yang mau jujur itu loh. Kecuali yang udah paham dalil, paham as-sunnah, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk jujur. Paham ya? Karena apa? Karena poin yang paling terpenting di antaranya, barakallahu fiik, dalam hidup keseharian agar diberkahi adalah jujur dan adil, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat ini, wa qulu qawlan sadidan. Berucaplah kalian ucapan yang benar dan jujur. Sampai-sampai ada pantun itu, barakallahu fiik, fa in lam tajid qawlan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidin sadadu. Artinya apa? Jika kamu tidak punya ucapan yang benar yang harus kamu ucapkan, diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah kebenaran. Diammu dari ucapan yang tidak benar, maksudnya diammu dari ucapan yang dusta itu adalah kebenaran.
Paham ya? Jadi lebih baik diam daripada berkata tapi dusta. Nah terus bagaimana kalau orang jual beli pengen untungnya banyak? Untung banyak silakan tapi jujur. Karena ada yang dikenal dengan yamin ghamus. Yamin ghamus diantaranya adalah apa? Sumpah untuk menaikkan harga dagangannya tapi bohong. Jadi kalau orang jual beli itu kalau nggak tuntut sumpah nggak usah sumpah itu loh. Paham ya? Biasanya orang-orang itu kalau nggak kuatan sumpah karena untuk menaikkan dagangan harga dagangannya kan. Oh, demi Allah. Ini aja pulaannya nggak boleh sekian. Ini aja untungnya tipis katanya. Ini aja nggak dapat untung pas jual. Ya kadang gitu kan, ini nggak dapat untung nih Pak. Segini nggak dapat untung padahal masih untung nih ya. Nah itu dihindari barakallahu fiik. Kejujuran sumber keberkahan. Datang dalam hadisnya Hakim Hizam muttafaqun alaih. Ini anak ingatkan lagi, sering anak nukilkan itu karena orang jujur itu diberkahi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Paham ya? Pilih dulu barangnya bagus atau tidak, ori atau KW, harganya berapa, sepakat atau enggak, itu dikelirkan di awal permulaan sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Lihat itu. Kalau kedua-duanya jujur, terang-terangan saling terbuka, yang KW dibilang KW, yang ori dibilang ori, terbukalah intinya jujur, burika lahuma fi bai'ihima, diberkahi transaksi mereka berdua. Bayangkan modalnya apa? Jujur, untung banyak boleh, untungnya melebihi modalnya pun boleh, yang penting jujur. Paham ya? Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika kedua-duanya saling menutupi dan bohong, modus modal dusta untuk menaikkan harga, hati-hati. Muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihapus keberkahan transaksi keduanya. Jual beli madu asli boleh, tapi jangan gara-gara biar dapat untung buahnya akhirnya katanya madunya asli, black honey katanya. Ternyata apa black honey-nya campur oli. Modus, Allah musta'an. Sudah gula pasir dikentalkan itu dicairkan, kemudian campur oli dikit biar warnanya apa? Hitam. Terus ini black honey. Pemalsuan madu. Modus. Allah musta'an. Harganya kan mahal mungkin black honey itu kan. Bahasa Inggris sedikit itu kan. Tapi jangan barakallahu fiik. Maksudnya barakallahu fiik, banyak pemalsuan-pemalsuan yang tujuan mereka itu mencari untung. Tapi pastikan jangan hanya sekedar mencari untung dunia. Untung yang paling luar biasa dan kekal abadi, untung di akhirat. Barakallahu fiik, dengan bermodalkan jujur. Kita lanjutkan lagi. Dengan kejujuran bagaimana? Dengan kejujuran tadi Allah Ta'ala mengatakan, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah Ta'ala akan membenahi untuk kalian amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni untuk kalian dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar dan agung, itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Allahu 'allama wa salahal a'mal wa ghufranadz dzunub bil qaulis sadid. Lihat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat kebaikan amalan-amalan itu dan diampuni dosa-dosa dengan apa? Ucapan yang jujur. Ini berat sekali barakallahu fiik. Terkhususkan orang-orang yang pencari dunia atau gila dengan jabatan. Orang-orang yang gila dengan jabatan, yang antum saksikanlah mungkin pada caleg-caleg itu, calon legislatif, kadang ngomongnya itu manis di depan masyarakat, di depan rakyat sipil ngomongnya manis. Nanti kalau kamu terpilih, nggak usah panjang lebar, kurang dari sebulan jalan ini aspal mulus katanya. Setelah terpilih lupa dia. Allah musta'an. Karena kejadian seperti itu banyak sekali. Mulus di awal, kelihatannya ucapannya bagus, mulus, manis, ternyata ada udang di balik batu. Ternyata nggak terpilih dia, nggak jadi. Dia mau sedekah ke syarat. Allah musta'an, lihat itu. Yang terpilih aja belum tentu tertunaikan apa yang dia janjikan, apalagi tidak terpilih itu. Maksudnya gini barakallahu fiik, itu imbas daripada orang yang gila dengan jabatan. Berbeda dengan orang yang tenang, santai, rakyat sipil, sedekah, infak, nggak ada kaitan-kaitan dengan syarat-syarat, tapi nggak ada, ya kan? Makanya nadar saja bernadar, itu aja makruh hukumnya bernadar. Nadar yang muqabil itu makruh hukumnya. Maksudnya apa? Dia bernadar dengan apa? Dengan catatan. Kalau aku bernadar, kalau seandainya pekan ini aku bisa haji atau umrah misalkan,
nanti ketika pulang aku akan nyembelih sapi, kemudian dagingnya aku bagikan suatu kampung. Ini dengan syarat apa? Sepekan bisa umroh. Berarti kalau sepekan bisa umroh nggak jadi sedekah. Wah, makanya para ulama menyebutkan al-aqdu bin nadr, mengikat nadar itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, lihat nadarnya. Nadar maksiat atau nadar taat? Kalau nadar taat wajib tunaikan, kalau nadar maksiat ditinggalkan, istighfar dan tobat. Paham maksudnya? Nah, oleh karena itu kalau orang yang sedekah infak nggak perlu nadar, langsung aja inisiatif, gerak sendiri, keinginan, nggak perlu bernadar dengan catatan tadi itu. Kalau seandainya gini nanti begini, ternyata nggak jadi misalnya. Mafhum? Maka disebutkan dalam hadis itu, wa innahu la yustakhraju bihi illa minal bakhil. Artinya apa? Dengan semakna itu, sesungguhnya nadar itu tidaklah dikeluarkan darinya kecuali orang yang pelit. Paham ya? Karena dia harus apa? Mensyaratkan tadi loh. Faham insyaallah? Naam. Oleh karena itu jangan bermudah-mudah bernadar, sumpah itu dihindari kalau nggak diperlukan. Mafhum? Naam. Kita lihat sini, barakallahu fiik, wa bi ta'atillah wa subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan ucapan yang benar dan jujur dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. La bil kadzib wa talfiqat, tidak dengan kedustaan dan juga tidak dengan ucapan-ucapan yang dusta. Wa idza dhaharatil kadzibatu 'inda man kudziba 'alaihi yasiru min asyaddin nas bughdan lil mublis 'alaihi atau lil mublis 'alaihi. Artinya apa? Artinya apabila nampak kedustaan di sisi orang yang dia didustai tadi, niscaya orang tersebut akan menjadi manusia yang paling parah kebenciannya terhadap orang yang dikelabui tadi. Karena apa? Karena orang akan benci, nggak suka sama dia, karena dia berbohong dan berdusta tadi. Li'annahu ghasyah, karena dia menipunya. Ya kan, orang kalau sering ditipu itu nggak suka. Si fulan suka menipu, nggak suka orang. Ya kan, maka disebutkan dalam hadis, waqad qala Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan dari kami. Modus modal dusta hindari. Paham ya? Ucapan-ucapan yang tidak benar hindari. Omkos-omkos hindari, omong kosong. Paham ya? Pastikan profesional, jujur sesuai dengan apa yang diucapkan, karena jujur itu berat. Pahit mengupayakan, hasilnya manis. Mafhum? Nah, kita lihat sini, akhrajahu Muslim wa li'annahu ab'adahu 'anil huda. Kenapa orang tadi benci? Karena dia adalah orang yang jauh dari petunjuk. Petunjuk mengarahkan jujur, dia enggak jujur. Iya kan? Nallahul musta'an. Wa 'anis sunnah, dan jauh dari as-sunnah. Tahta sitar al-akadzib, di bawah barakallahu fiik, penutup kedustaan. Di bawah apa? Sitar kedustaan, modus bermodalkan dusta, mengelabui kaum muslimin, mengelabui manusia, akhirnya manusia meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allahul musta'an. Nabra ilallah mimma khalafal kitab as-sunnah. Kata beliau, kata Syekh Yahya hafizallahu ta'ala wa ra'ah, kata beliau, kami berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa min kulli qaulin batilin, dan kami juga berlepas diri dari apa-apa yang dari setiap ucapan yang batil. Hadza wallah kadhibun alaina, yang seperti ini wallah, demi Allah, dusta atas kami semuanya. Aminallah man qala dzalikal kadzib alaina bima yastahiq. Amalallah man qala dzalikal kadzib alaina bima yastahiq. Artinya semoga Allah Ta'ala memperlakukan orang yang berkata tentang kami dengan kedustaan dengan yang layak untuk dia dapatkan. Ini doa yang umum. Jadi kalau antum mendoakan kejelekan untuk orang yang berbuat kezaliman, pakai doa yang umum, aman. Maksudnya apa? Maksudnya biar Allah Ta'ala yang melihat kadar yang layak dia terima gitu loh. Dengan doa ini, semoga Allah Ta'ala membalasi orang yang berdusta atas nama kami dengan yang layak yang untuk dia dapatkan. Jadi itu kita nggak menyebutkan hukumannya, hanya menyebutkan apa? Tergantung Allah Ta'ala, biarkan mau dikasih hukuman yang mana. Paham ya? Ini kan umum nih. Amallah man qala dzalikal kadzib alaina bima yastahiq. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan orang yang berkata tentang kami dengan kedustaan dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yang berhak untuk dia dapatkan, untuk orang tadi itu. Mafhum? Naam. Kita
Kita lihat berikutnya, wa min talfiqat, dan termasuk kedustaan yang dibikin-bikin, talfiqat kedustaan yang dibikin-bikin, allati ta'lamunha, yang sudah kalian ketahui semuanya, ala syekhina rahimahullah, terhadap syekh kami. Siapa berarti ini? Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih. Kanu yulafiquna alaih, dahulu mereka membikin talfiq, yaitu memalsukan ucapan, membikin kedustaan dan ucapan. Annahu la yujizu lil mar'ah halbal baqarah, ini yang disebutkan itu. Waktu itu disebarluaskan kedustaan, Syekh Muqbil itu nggak bolehkan perempuan memerah sapi, memerah air susu sapi. Kenapa? Wa yaqul, ini alasannya. Orang tadi mengatakan dar'ul baqarah hada syabihun bil dzakar. Apaan ya? Nah, jadi istilahnya apa itu? Apa istilah itu? Bukan. Yang keluar air susu itu apa istilahnya? Nah itu, bahasa Indonesianya puting itu ya, afan ya. Nah, maksudnya gini, alasannya dikarenakan puting yang diperah untuk biar keluar air susunya itu serupa dengan kemaluan laki-laki katanya. Itu alasannya nggak jelas itu ya. Nah, falyabta'id an-nisa' an halbil baqarah, maka hendaknya para wanita itu menjauhkan diri mereka dari memerah air susu sapi. Wa annahu la yujizu syira'ul khiyar, itu kedustaan pertama. Kedua, Syekh Muqbil juga dituduh bahwasanya Syekh Muqbil itu nggak bolehkan membeli timun. Jadi kata Syekh Muqbil mengharamkan timun, nggak boleh beli timun katanya. Khiyar timun. Walal maus, pisang nggak boleh juga pisang, lihat. Wala idkhalahu fil buyut, dan juga Syekh Muqbil melarang memasukkan timun dan pisang ke rumah. Ini tuduhan yang nggak benar seperti ini, ngawur. Wa man ja'a ilaihi yatlubul ilm ya'muru bit tatliqi imra'atihi, sampai separah ini. Kalau seandainya waktu itu ada orang yang datang kepada Syekh Muqbil mencari ilmu, orang tadi diperintahkan agar agar menceraikan istrinya. Li'anna aqdahu batil, karena apa? Karena akad nikahnya batil katanya, rusak katanya. Allah musta'an, sampai setingkat itu, bayangkan itu. Wa annahu allafa risalatan sammaha, ini yang disebutkan tadi. Bahwasanya si pendusta tadi mengarang artikel karya tulis dinamakan dengan As-Sawa'iq fi tahrimil akl bisyauq wal mala'ik. Ini bikinan orang pendusta tadi, tapi dinisbahkan Syekh Muqbil itu loh. As-Sawa'iq fi tahrimil akl bisyauq wal mala'ik, artinya apa? Artinya adalah petir yang menyambar. Nah, jadi namanya artinya dalam mengharamkan makan dengan garpu dan sendok. Mafhum? Nah, Allah musta'an. Jadi ini intinya itu orang tadi kayak semacam mengarang karya tulis itu yang tujuannya bantah Syekh Muqbil. Karena Syekh Muqbil tuduh mengharamkan makan dengan apa? Dengan garpu dan sendok biasa itu. Ya Allah musta'an, lihat tuduhan ini. Wala nazal nasma' hadhihi daidanat ila awinatina hadhihi, kata beliau Syekh Yahya, dan kami masih senantiasa mendengar keyakinan seperti itu sampai waktu kita sekarang ini. Maksudnya kedustaan yang dibikin-bikin tidak ada unsur benarnya. Wa innama fataru an dzalika lamma mata Syekh rahmatullahi alaih, hanya saja sempat mereka sempat bosan, mereka yang bikin kedustaan sempat bosan ketika meninggalnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Wa hawwalu al-maqalat wal akadzib, mereka berupaya memindahkan ucapan-ucapan dan kedustaan-kedustaan tadi itu, dihentikan itu, berupaya. Wa barnamij nafsahu alaina, maksudnya mereka pindahkan tadi ucapan-ucapan dan kedustaan-kedustaan tadi itu, dan program-program barakallahu fi yang mereka bikin itu dipindahkan menghantam kita sekarang. Jadi Syekh Muqbil sudah meninggal, ganti berikutnya gitu loh. Allah musta'an. Wa dhahabu yatatahharun bitarahum wa ta'assuf 'ala Syekh rahimahullah. Mereka-mereka yang dulu berdusta, ngejek Syekh Muqbil, mencela Syekh Muqbil, akhirnya mereka pergi dan mereka menampakkan seakan-akan mendoakan rahmat, rahimahullah, kami menyesal itu. Wa tallah lam yakunu radin anhum min qabl. Demi Allah, mereka-mereka itu pada asalnya dulu sebelum Syekh Muqbil meninggal, mereka itu nggak suka itu loh. Paham ya? Begitu Syekh Muqbil meninggal, gaya mereka rahimahullah, maksudnya gayanya itu mereka menyesal itu loh.
padahal masih aja. Wala an da'watihi man ba'd, dan juga mereka tidak ridha dengan dakwah Syekh Mubil setelah beliau meninggal. Wa innama hiya siyasatul hizbiyah. Lihat ini. Akan tapi itu semua adalah apa? Politik hizbiyah. Di politik hizbiyah itu ketika menghantam Ahlussunnah di awal permulaan, mungkin seorang dai atau mungkin murid-muridnya dihantam hizbiyun, dan nanti kalau ada salah satu yang meninggal dari gurunya, dari syekhnya, dari dai Ahlussunnah tadi, ya pura-pura rahimahullah, kami menyesal gini. Nanti kalau udah agak lama itu muncul lagi. Allahul musta'an. Ini namanya politik hizbiyah. Itu yang kita ambil, barakallahu fiik. Itu yang kita ambil. Baru yang kedua itu ya. Yang kedua dari permasalahan yang penting yang dikenal dengan cara-cara yang tersembunyi yang digunakan hizbiyun untuk menghantam dakwah as-salafiyah. Ada yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.